Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo sekawan SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Kita sapa terlebih dahulu bagi bolo-bolo yang baru saja gabung, dan kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 4 Semarang ini. Baik, untuk kali ini kita akan berbagi tentang besaran dan satuan fisika ya bolo-bolo semua. Mari kita ikuti bersama materi kita pada pagi hari ini. Nah, kita ada kasus nih, ada sebuah teks atau percakapan, atau bukan percakapan ding, narasi teks. Mari kita pelajari kasusnya. Pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, ibu pergi ke pasar dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli terigu 5 kg. Ibu berada di dalam pasar kira-kira 15 menit dan ibu segera bergegas pulang karena terigu tersebut sudah ditunggu kakak sebagai bahan utama membuat kue. Ibu mengendarai motor tidak terlalu kencang, hanya 40 km per jam. Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, ibu sudah berada di rumah kembali. Nah, teman-teman, kita review kembali ya pelajaran kita waktu di SMP. Kita ingat-ingat lagi apa yang telah kita dapatkan waktu kita berada di SMP. Pada studi kasus itu, mari kita simak pelajari lebih lanjut. Besaran apa yang tersurat pada kali teks tadi, kasus tadi. Dan yang berikutnya, satuan dari besaran tersebut. Satuan apa aja. Dan yang berikutnya, besar nilai besaran tersebut. Coba kita ingat-ingat kembali. Kira-kira apa ya jawabannya? Kita cek bersama apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian jawab. Sudah disimpan, mari kita cek bersama. Oke. Besaran yang tersurat, apakah jawabannya sama? Nah, dari teks tadi ada besaran kecepatan. Ibu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan, itu besaran. Kemudian ada besaran waktu. Ya, ibu berada dalam pasar sekitar 15 menit. Nah, itu berarti waktu. Ada besaran massa, ibu memberi terigu berapa kilo, nah, itu besaran massa. Dan kemudian untuk satuannya, kecepatan dalam teks tadi, satuannya kilometer per jam. Dan waktu dalam menit, massa dalam kilogram. Juga ada nilai besar. Nah, nilai besar itu yang menunjukkan angka tadi, berapa kilometer per jam, berapa menit, berapa kilogram. Nah, kalau teman-teman atau bolo-bolo semua bisa menjawab itu semua, artinya pelajaran waktu SMP sudah paham betul mengenai besaran dan satuan. Nah, kita akan review kembali nih ya, supaya lebih ingat lagi dan lebih dalam lagi. Mari kita review ingatan kita atau materi kita yang sudah didapatkan waktu di SMP. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan nilainya dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding untuk nilai besar tersebut yang menunjukkan angka itu. Nah, menurut asalnya besaran dibedakan jadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu, bukan berasal dari besaran manapun. Dalam fisika ada 7 besaran pokok, masih ingat ya? Sedangkan besaran turunan adalah selain yang 7 besaran pokok tadi. Nah, selain besaran dan satuan, ya ini yang mungkin dulu di SMP belum didapat, kita kenalkan namanya dimensi besaran, yaitu penulisan satuan besaran dengan menggunakan simbol dimensi. Nah, simbolnya biasanya huruf besar. Untuk mengetahui besaran tersebut tersusun dari besaran pokok
apa saja, itu fungsinya. Nah, ini adalah tabel besaran pokok beserta satuannya dan dimensinya. Nah, kalau jembatan keledainya panmaswa suku inju, atau kebalik ya, panmaswa kusu jui. Ya terserahlah kalian. Ini contoh besaran turunan beserta satuan dan dimensinya. Nah, menurut arahnya besaran dibedakan menjadi dua juga, ya, besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar itu besaran yang tidak memiliki arah, misalkan 5 jam, 3 derajat Celcius, 1500 Joule. Nah, itu namanya besaran skalar, tidak peduli arah. Waktu, suhu, energi itu tidak peduli arah. Kalau besaran vektor itu pasti ada arahnya. Misalkan gaya 15 Newton ke atas, berat 15 Newton ke bawah, kecepatan 90 km per jam ke barat. Perpindahan juga arah ya, 5 meter ke kanan, 3 langkah ke kiri, 3 langkah ke belakang. Nah, itu semua perpindahan. Berarti mensyaratkan arah. Nah, itu semua tadi mengenai tentang besaran. Kemudian untuk penerapan dimensi bagaimana? Kita lihat untuk contoh kasus ya, contoh kasus untuk penerapan dimensi. Kasusnya begini. Menurut Newton, berat merupakan medan gravitasi yang bekerja terhadap benda bermassa yang dinyatakan dalam persamaan W sama dengan M kali G. Dimensi dari berat tersebut adalah titik-titik. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk mencari dimensinya kita bisa runut dari satuannya ya, satuannya. Jika M adalah massa, memiliki satuan kilogram. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi, berarti kalau percepatan itu satuannya meter per second kuadrat. Nah, kalau dikalikan untuk dimensi satuannya itu, analisis satuannya kilogram meter per second kuadrat. Kita ingat kembali nih, untuk dimensi tadi simbolnya massa atau kilogram itu diwakili dengan M besar. Sedangkan panjang itu diwakili dengan L besar, dan waktu atau second itu diwakili dengan T besar. Jadi kalau ditulis dimensi berat itu M L per T kuadrat. Nah, cuman kita tidak boleh menulis dimensi dalam bilangan pecahan, dalam bentuk pecahan. Kita harus menuliskan dimensi dalam simbol square bracket atau kurung kotak. Jadi seperti yang ini, M L T min 2. Nah, itu contoh kasus untuk dimensi. Fungsinya untuk ngecek nih, besaran ini diturunkan, besaran berat itu diturunkan dari besaran apa saja. Oh, berarti kita tahu bahwa besaran berat itu diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu. Nah, untuk besaran, satuan, dan nilai besar serta dimensi, paham ya, mudah-mudahan. Kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi nih videonya, atau barangkali bisa dituliskan komen di bawah ini supaya saya bisa membantu bolo-bolo semua dalam belajar mengenai besaran satuan fisika. Nah, ada beberapa tugas nih yang harus diselesaikan. Case for solve atau kasus yang harus dipecahkan. Kerjakan studi kasus berikut ini, silakan dicoba untuk diselesaikan. Upload pekerjaan kalian pada Google Class kalian masing-masing. Ya, jika ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan tinggalkan komen di bawah video ini atau langsung ke Google Class-nya.
kalian bisa tulis tangan, kemudian di assign atau di submit di Google Class dengan cara mengirimkan foto atau PDF yang hasil pekerjaan kalian, ya, tulis tangan kemudian difoto, upload. Nah, kasusnya adalah yang pertama, momentum adalah besaran fisika yang dimiliki setiap benda bermassa karena geraknya. Besaran momentum sebanding dengan massa benda dan kecepatan geraknya. Persamaan momentum didefinisikan dalam formula berikut. P sama dengan M kali V. Dengan P adalah momentum, M adalah massa, V adalah kecepatan. Menurut arahnya, besaran momentum termasuk besaran titik-titik. Dimensi besaran momentum adalah titik-titik. Ya, silakan dicatat. Cukup. Nah, kasus yang kedua adalah usaha merupakan gaya yang bekerja untuk memindahkan benda hingga berpindah tempat. Persamaan usaha adalah W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha, F gaya, dan S perpindahan. Sedangkan energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda bermassa karena geraknya. Persamaan energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik, M massa, dan V kecepatan. Kedua besaran tersebut memiliki satuan sama, yaitu Joule. Selidikilah menggunakan analisis persamaan dimensi kedua besaran tersebut, mengapa memiliki satuan yang sama. Jadi kalian silahkan cari dimensinya usaha, dimensinya energi kinetik. Kalau dia sama, oh berarti memang betul dia besarannya sama. Nah, bulu-bulu semua, demikian yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Dan silahkan apa yang menjadi tugas kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami tunggu untuk tugas-tugas yang masuk di Google Class kalian. Baik, akhir kata saya host dari Mr. Bear Fisik Channel mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.